Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan sore hari ini di tanggal 2 Oktober tahun 2020, saya ingin menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'anul Karim, lebih utama berkaitan dengan sejarah G30S PKI, Gerakan Pemberontakan PKI tahun 1965. Dalam membahas ini saya mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Yang artinya, ketahuilah bahwa sungguhnya dialah Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, maka mohonlah ampunan kepada Allah untuk dirimu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan ampunan untuk orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, dan Allah Maha mengetahui usaha-usahamu dan Maha mengetahui tempat tinggalmu. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah yang budiman, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa negeri kita pernah mengalami sejarah kelam, di mana cukup banyak loh orang Indonesia yang mengikuti Partai Komunis atau PKI. Maka lewat kesempatan ini saya perlu menjabarkan kembali tentang ideologi-ideologi yang berkembang pesat, maju dan besar di muka bumi ini, agar kiranya umat Islam tidak terkecoh dan bisa senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman. Di dunia ini ada 3 ideologi besar. Yang pertama yaitu ideologi komunis, yang kedua yaitu ideologi kapitalis, dan yang ketiga ada ideologi campuran. Kita lihat ideologi komunis, yaitu haluannya mengembangkan ide dari Lenin sehingga dinamakan Leninisme atau Marxisme, di mana tujuan daripada ideologi ini adalah mengembangkan pemikiran bahwa seluruh alat-alat dan proses produksi, terutama alat produksi, adalah milik pemerintah. Jadi hak kepemilikan perorangan dalam ide komunis tidak diakui. Seluruh aset pribadi adalah aset pemerintah, aset negara. Dan dalam pandangan saya hal ini sangat berbahaya sekali, jemaah sekalian. Bisa-bisa istri kita juga jadi aset negara loh. Istri juga bisa diatur oleh negara untuk melayani yang bukan suaminya. Bahkan mungkin anak-anak kita pun bukan bin A atau bin si B atau bin si C, tapi bin negara. Bahkan yang mengerikan lagi dalam ideologi komunisme adalah sangat ekstrim mereka menentang adanya keimanan kepada Tuhan. Mereka tidak menyetujui adanya keyakinan kepada Tuhan, alias mereka meniadakan Tuhan, meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pandangan ideologi Islam tentu sangat berbahaya. Baik, itu ideologi pertama, yaitu ideologi komunis
atau ideologi sosialis. Dan negara-negara yang menganut ideologi ini antara lain yaitu negara Soviet pada masa lampau atau sekarang Rusia, juga negara RRT, Republik Rakyat Cina, dan juga negara Korea Utara dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ideologi kapitalis atau juga disebut dengan ideologi liberalisme. Ideologi ini adalah mengakui kepentingan individu seorang. Hak manusia perorangan ini dijunjung tinggi. Sampai-sampai ya menghambakan kepada figur-figur, menghambakan kepada diri sendiri. Sehingga setiap pribadi dalam ideologi kapitalisme bisa mengembangkan diri dan menguasai dunia ini sepanjang dia punya kemampuan modal, kemampuan power yang luar biasa, silahkan. Tanpa memandang hak-hak orang lain pun dalam ideologi kapitalis boleh dia. Sebagai contoh, kalau orang punya modal besar dalam ideologi kapitalis, dia bisa membuka usaha dimanapun, walaupun usaha itu akan melindas dan menjajah para pengusaha kecil. Nah, ideologi ini dari sisi pemahaman ketuhanan ini juga sudah mulai melenceng jauh. Padahal ideologi kapitalis ini dianut oleh negara-negara yang notabene negara-negara Yahudi, yaitu baik itu dari keturunan Yahudi, baik itu Amerika dan negara-negara di barat pada umumnya. Nah, di mana kita bisa melihat cara sudut pandang memahami Tuhan itu. Mereka melihat Tuhan keberadaannya dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya berada di tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Tuhan tidak dilihat sebagai perwujudan dalam alam semesta secara menyeluruh. Mereka hanya melihat Tuhan secara part-part saja. Nah, jadi ini pemahaman ideologi kapitalis. Sehingga bahkan segala usahanya dia lebih bersandar pada rasionalisme, pada pikiran dia sendiri. Dia tidak bersandar pada wahyu, dia tidak bersandar kepada firman Tuhan, kepada firman Allah, tapi dia bersandar kepada pikiran-pikiran manusia. Nah, jadi ini ideologi ini yang kita kenal dengan ideologi kapitalis. Nah, di antara kedua ideologi ini muncul ideologi-ideologi yang lain juga yang boleh dikatakan sebagai ideologi campuran. Nah, salah satu dari ideologi campuran adalah seperti di negara kita ideologi Pancasila. Nah, sebagai seorang Muslim tentu kita akan melihat salah satu ideologi kita yaitu ideologi Islam. Karena mayoritasnya penduduk Indonesia ini adalah orang Muslim yang tentu punya pemahaman ideologinya adalah ideologi Islam, maka di dalam segala pemikiran mereka, dalam filosofi-filosofi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muslim itu tentu bermuara pada nilai-nilai Islam. Nah, salah satu yang dikembangkan oleh pemimpin-pemimpin negara ini adalah ideologi Pancasila. Dapat kita lihat bahwa ideologi Pancasila ini adalah butir-butir yang lahir dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Islam, yaitu dalam Al-Qur'anul Karim. Silakan kita mungkin berdebat tentang ideologi Pancasila, tapi saya sekedar menukilkan sejarah dan memberikan fakta kepada kita semua jamaah bahwa salah satu sila butirnya yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebagaimana firman yang saya bacakan tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bahasa kita Tuhan yang Maha Esa. Dan ini hanya berada di dalam ideologi Islam. Bahwa satu-satunya ilah hanyalah Allah, satu-satunya Tuhan hanyalah Allah, itu di dalam ideologi Islam. Pandangan saya sebagai seorang Muslim. Olehnya itu maka ketika para tokoh itu melahirkan falsafah bangsa, yaitu sebuah ideologi yang namanya ideologi Pancasila, sudah barang tentu ideologi ini lahir dari pemikiran-pemikiran mereka atas pemahaman-pemahaman ilahiyah
yang mereka anut, yaitu paham tentang Islam ini. Belum sila-sila yang lain, dan itu semua ada tercermin di dalam ajaran-ajaran Islam kalau kita bahas satu persatu. Nah, jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tiga pandangan ideologi ini kalau kita perhatikan, ternyata negara-negara di dunia ini, baik itu negara komunis maupun negara kapitalis, mereka tidak 100% lagi menerapkan ideologinya. Coba boleh kita perhatikan. Di lain pihak negara komunis, mereka idenya adalah seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyatnya. Tetapi dalam kenyataannya pribadi-pribadi mereka juga bergelut dalam bisnis dan berusaha bagaimana supaya mereka menjadi orang kaya di muka bumi. Begitu juga negara-negara kapitalis, walaupun mereka mengembangkan pasar bebas misalnya, atau berusaha dengan modal mereka sendiri bagaimana bisa membangun usaha untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi dalam kenyataannya banyak orang-orang yang berhaluan kapitalis juga mempunyai sumbangsi besar dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Nah, maka wajar sekali bahwa ideologi campuran ini, terutama dalam hal ini pandangan saya sebagai seorang muslim, ideologi Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjembatani berbagai ideologi yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini, yang sudah tentu paradoks atau tidak satu pandangan atau bervariasi. Maka Islam ini hadir memberikan pencerahan sesuai dengan hati nurani manusia, untuk memberikan hak-haknya juga secara individu, juga melayani hak-hak secara sosial, juga melayani hak penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasanya ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ajaran agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Jadi ikhwatul iman, secara khusus kaum muslimin dan muslimat, saya menganjurkan kepada kita semua, mari perdalami Islam agar kedepannya kita tidak terkecoh, kita tidak terbawa dan terpengaruh dengan berbagai falsafah atau ideologi-ideologi yang akan menghanyutkan kita dalam dunia ini dan menghancurkan kita serta negara kita tercinta ini. Salah satunya adalah ideologi komunis. Nah, ikhwatul iman, lebih-lebih kita di daerah-daerah minoritas seperti di Flores, Adonara ini, ya memang ketika terjadinya G30S PKI itu, kita merasa prihatin yang luar biasa, di mana banyak sekali tokoh-tokoh muslim itu kena fitnah, mereka dibunuh dengan alasan mengikuti organisasi PKI, sehingga akhirnya banyak dari keluarganya murtad. Bahkan orang-orang yang tadinya sudah simpatik dengan Islam, mereka enggan dan keluar dari Islam gara-gara mereka takut dipenjara, takut dibunuh, takut dibabat dan lain sebagainya. Memang jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga patut bersyukur kepada Orde Baru yang telah berupaya untuk memberantas PKI. Walau kita juga prihatin karena banyak dari orang-orang yang terbunuh itu pada dasarnya mereka sendiri tidak tahu apa itu PKI secara total. Mereka adalah orang-orang yang kritis, yang mereka adalah orang-orang pejuang yang tadinya hanya berpikir supaya membebaskan diri dari kapitalis, membebaskan diri dari penjajahan. Mereka ingin bisa menyetarakan keadaan hidup mereka dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga mereka memilih bagaimana bisa berkumpul dan berorganisasi dalam lembaga yang bisa menyetarakan atau menyamakan harkat dan martabat mereka. Maka mereka akhirnya bergelut juga dengan PKI. Tapi saya yakin pada dasarnya mereka sendiri bukan orang-orang yang memiliki idealisme PKI. Apalagi mereka anti Tuhan, apalagi mereka tidak mengenal Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita sekalian, wastaghfir li dzambi.
mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana dalam diri kita ini sudah ada pemikiran-pemikiran yang mulai memalingkan kita dari akidah, dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari keyakinan-keyakinan yang menjurus kepada ideologi-ideologi yang berlawanan dengan ajaran yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula kita memohon ampun untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia pada masa lampau sebagai akibat dampak daripada apa yang kita kenal dengan komunis ini atau komunisme ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni bapak-bapak, saudara-saudara kita, ibu-ibu, saudara-saudari kita. Dan semoga Allah memberikan keridhaan atas segala amal-amal kebajikan yang telah mereka kerjakan. Dan bagi kita yang hidup hari ini, generasi muda, ayo kenallah Islam, belajarlah Islam, perdalaamlah akidah Islam, agar kita tidak mudah tergerus nilai-nilai Islam kita, dan agar kita tidak terjerumus ke dalam ideologi-ideologi yang akan menghancurkan kita secara khusus di negara kita, Republik tercinta Indonesia ini, dan tentu sebagai seorang individu muslim yang nanti kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun dari kiamat. Ingat, salah satu bahaya dari komunis adalah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa senantiasa menguatkan nilai-nilai ajaran mulia yang Islam yang berada di dalam diri kita sekarang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, yang benar dari Allah, khilaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.